Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur pasal 23, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan kalau saya bisa beri tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah nama-nama Tuhan yang terkandung di dalam Mazmur pasal 23. Saudara-saudara, saya percaya Mazmur yang baru kita baca ini sudah tidak asing bagi kita semua. Bahkan mungkin ini adalah menjadi salah satu pasal dari favorit yang Anda mungkin sudah hafal di dalam hidup Anda, saudara. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud itu adalah seorang gembala, dan dia juga adalah seorang seniman, seorang musician, seorang penyanyi, seorang penari, dan dia juga adalah seorang pahlawan, panglima tentara yang gagah perkasa. Bahkan dia adalah seorang raja di Israel, saudara. Dan lebih daripada itu, Daud ini dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, dan seorang yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Oleh karena itu, dikatakan di dalam Alkitab bahwa Daud ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam Mazmur ini mengandung setidak-tidaknya ada 7 nama Tuhan di dalamnya. Di mana pada waktu Daud bermazmur, dia mengakui Tuhan dan mengakui semua nama-nama yang ada padanya. Karena dia mengenal siapa Tuhan. Dan karena dia mengenal siapa Tuhan, dia mengerti apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, saudara. Dan dia bisa mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kita akan melihat apa saja nama-nama Tuhan yang terkandung di dalam Mazmur 23 ini. Setidak-tidaknya ada 7 nama Tuhan yang terkandung di dalam Mazmur ini. Kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, yang pertama adalah Tuhan adalah gembalaku atau Yehovah Rohi. Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, itu artinya kita menjadikan Dia sebagai otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Ya, kita menjadikan Dia sebagai Kurios, sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal, penguasa satu-satunya dalam hidup kita, yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita, saudara. Sama seperti Daud, dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dia. Artinya, dia menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam hidupnya. Dia tidak berjalan dengan pemikiran dia sendiri, dengan kekuatan diri dia sendiri, tapi dia berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Seekor domba harus mendengarkan apa yang diaba-abakan atau diperintahkan oleh sang gembala, saudara. Kalau dia tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh sang gembala, maka hal-hal yang berbahaya bisa terjadi atas domba ini. Dia mungkin bisa keluar dari kawanan domba dan dia diterkam oleh binatang buas dan dimakan oleh binatang buas, atau mungkin dia bisa tersesat, saudara, dan bisa juga masuk jurang. Jadi ada banyak hal yang bisa terjadi bagi seekor domba, saudara, kalau dia tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh sang gembala, saudara.
Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidup kita. Artinya kita tidak berjalan lagi dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak lagi berjalan dengan pemikiran kita sendiri, tapi kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, saudara. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai pemimpin di dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan sebenarnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan berkata, Yesus pokok, kita adalah caranya. Dan di luar aku, kata firman Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Jadi memang sebagai orang percaya, kita harus menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai gembala agung kita, saudara. Ya, menjadikan Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi di dalam hidup kita. Dan kita harus mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena pada waktu kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita akan mengalami perlindungan Tuhan, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, sama seperti seekor domba yang mempercayakan kehidupannya kepada sang gembala. Dan gembala pasti akan make sure, akan memastikan bahwa domba-domba yang ada dalam pengawasannya akan berada dalam keadaan aman, terpelihara, dan terlindungi. Itu yang pertama, ya. Yehova Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Yang kedua, kita bisa masih lihat dalam ayat 23, dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara perhatikan kata takkan kekurangan aku. Nah, ini adalah nama Tuhan yang kedua di dalam Mazmur 23 ini. Ya, Tuhan takkan kekurangan aku. Ini berbicara tentang Tuhan yang adalah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan, saudara. Dia yang menyediakan segala keperluan kita, sehingga kita tidak hidup berkekurangan. Saudara, hidup dalam kekurangan itu tidak enak. Benar? Ada yang mau hidup berkekurangan? Coba angkat tangan. Saya percaya tidak ada yang mau hidup berkekurangan. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Ya, kita harus percaya ada Tuhan di dalam hidup kita yang akan menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena pada waktu Tuhan datang, dia datang untuk mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Artinya Tuhan tidak mau kita hidup berkekurangan. Makanya dia adalah Allah yang menyediakan. Nah, kenapa kadang-kadang hidup kita suka berkekurangan? Itu bisa terjadi karena kita tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada satu perkataan yang diucapkan di sana. Dia berkata, "It is finished." Itu sudah selesai. Artinya, Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu. Termasuk kebutuhan, keperluan, berkat-berkat yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Itu semua sudah di-accomplish, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara. Kita hanya perlu percaya bahwa dia sudah melakukan itu untuk hidup kita. Sehingga kita bisa mengalami semua yang sudah dia sediakan buat kehidupan kita. Kalau Anda membutuhkan damai sejahtera pada waktu Anda ada di dunia ini, Anda tinggal ambil itu, saudara. Ya, karena Tuhan sudah sediakan itu. Anda membutuhkan masa depan. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan kepadamu. Amin. Firman-Nya berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Apa yang Anda butuhkan di dalam hidupmu semua sudah disediakan oleh Tuhan. Karena dia baik, dia peduli, dia memperhatikan kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ada Bapak Abraham, dia adalah seorang yang sangat percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Pada waktu suatu hari,
Di dalam hidupnya Tuhan berfirman kepada dia. Tuhan berkata kepada dia, Abraham, pergi, persembahkan Ishak bagiku. Saudara, sesudah dia bangun, dia langsung melakukan hal itu. Dia langsung mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan korban persembahan itu, saudara. Dan dia mulai berjalan ke Bukit Moria untuk mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Kenapa Abraham bisa percaya dan tidak ragu-ragu? Ya karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang menyediakan. Dia percaya pada waktu dia mempersembahkan Ishak, sekalipun Ishak harus mati, dia percaya. Kalau saudara membaca dalam Ibrani pasal 11, ya, dikatakan di sana Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati, saudara. Dia sanggup menyediakan kehidupan yang baru. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan Ishak bagi Tuhan, saudara. Makanya kalau saudara membaca dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14, coba kita lihat ayatnya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Haleluya. Saudara, di sini pertama kali Tuhan disebut Allah yang menyediakan. Itu terjadi pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Nah, di situ dia memanggil Tuhan dengan Jehovah Jireh atau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan memang Tuhan adalah Allah yang menyediakan, Allah yang akan menyediakan segala keperluan kita, saudara. Ya, pada waktu penciptaan alam semesta ini, ya, di hari pertama dan hari kelima, kalau saudara membaca, di situ dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan matahari, bintang-bintang, bulan dan planet-planet. Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia menciptakan binatang, dia menciptakan segala sesuatu fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi sebelum manusia diciptakan pada hari yang ke-6, hari yang pertama sampai hari yang ke-5, Tuhan menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup, saudara. Ya, ini luar biasa, saudara. Dia sangat baik buat hidup manusia. Dia menunjukkan kebaikannya kepada manusia, makanya dia menyediakan semua fasilitas buat manusia. Dan pada hari yang ke-6, manusia itu diciptakan untuk menikmati semua yang sudah disediakan buat manusia. Luar biasa, saudara. Ya. Nah, saudara, di tahun 2023 ini, kita masih di bulan pertama di tahun ini. Walaupun ada yang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit, tahun yang sukar, tahun yang gelap, tapi saya percaya sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang menyediakan. Jadi Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu khawatir. Karena ada Jehovah Jireh yang bersama dengan engkau di tahun ini, saudara. Dan dia tahu apa yang Anda butuhkan di dalam hidupmu. Dan dia mau menyediakan semua itu untuk hidupmu. Haleluya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kita akan lihat nama Tuhan yang terkandung di dalam Mazmur 23. Kita lihat Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, di sini Raja Daud berkata bahwa dia dibaringkan ke padang yang berumput hijau dan dia dibimbing oleh sang gembala ke air yang tenang. Saudara, ini berbicara tentang kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang, saudara. Ya, yang disediakan oleh sang gembala buat dombanya. Dan saya percaya semua kita mau hidup tenang, semua kita mau hidup damai. Amin. Tidak ada kita yang mau hidup dalam kekacauan. Ya, kita mau hidup kalau bisa tenang, kalau bisa damai. Nah, ini yang didambakan oleh setiap manusia, saudara. Dan orang yang mengenal Allah pasti tidak akan kekurangan damai sejahtera. Karena dia tahu bahwa Yehovah Shalom ya ada di dalam hidupnya.
Ya, jadi yang ketiga adalah Yehova Shalom. Berbicara Allah yang memberikan ketenangan dan Allah yang memberikan damai sejahtera buat hidup kita. Dan shalom atau damai sejahtera daripada Tuhan itu sudah ditinggalkan dalam hidup kita. Kalau Anda membaca dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, kalau Anda melihat dari ayat firman Tuhan ini, dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah meninggalkan damai sejahtera itu buat hidup kita. Buat semua orang yang percaya kepada Dia, damai sejahtera itu sudah ditinggalkan. Jadi pada waktu Yesus pergi ke surga, damai sejahtera itu sudah ditinggalkan kepada kita yang mau percaya kepadanya. Bahkan bukan hanya ditinggalkan, tapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, sudah diberikan kepadamu. Artinya itu sudah menjadi milik kita, saudara. Jadi di dalam hidupmu ada damai sejahtera Tuhan. Yehova Shalom. Yesus yang adalah Yehova Shalom itu ada di dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudara, Anda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir pada waktu Anda. Karena di dunia ini, banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Roh ketakutan sedang merajalela di dunia ini. Ada begitu banyak ketakutan yang masuk dalam kehidupan manusia. Ada orang yang takut bagaimana tentang masa depannya. Ada orang yang takut, kok sampai sekarang saya belum dapat jodoh misalnya. Ada orang yang takut, kalau mau pergi ke toilet aja malam-malam minta ditemenin karena takut. Ya, bahkan ada yang takut tidak dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan takut, nggak punya pekerjaan takut, saudara. Nggak punya pekerjaan, takut. Aduh, jangan-jangan saya nggak dapat kerjaan. Sesudah diterima di pekerjaan, sesudah bekerja, bagaimana nanti kalau saya di layoff, kalau saya diberhentikan dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Jadi, saudara, ada banyak orang yang dikuasai oleh ketakutan, saudara, pada saat ini. Saudara, Tuhan memberikan shalom, memberikan damainya di dalam hidup kita. Dan damai yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu tidak sama seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Karena damai yang diberikan dunia ini sifatnya temporary, sifatnya sementara. Tapi damai yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, yang sudah ada di dalam hidupmu, itu sifatnya kekal. Dan izinkan damai daripada Tuhan itu menguasai hidupmu. Sehingga situasi, tantangan bisa saja terjadi dalam hidupmu. Ya, karena kita sudah hidup dalam dunia yang sudah jatuh, tetapi engkau tetap akan tenang. Karena ada shalom, ada damai Tuhan di dalam hidupmu. Yang keempat, saudara, kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, yang keempat, dia adalah Yehova Rafa atau Allah yang menyembuhkan. Firman Allah berkata, ia menyegarkan jiwaku. Saudara, jiwa ini perlu disegarkan oleh Tuhan atau perlu disembuhkan oleh Tuhan. Karena di jiwa ini bisa terjadi kontaminasi, saudara. Dalam jiwa ini terdapat emosi atau perasaan. Dalam jiwa ini juga terdapat kehendak, keinginan, kemauan, itu ada di jiwa, saudara. Dan juga dalam jiwa ini ada pikiran, saudara. Nah, pikiran kita bisa terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak benar, saudara. Banyak penyakit disebabkan karena pikiran yang terganggu, saudara. Ya, atau perasaan yang terganggu, saudara. Kalau pikiran kita biarkan dikuasai oleh ketakutan demi ketakutan, saudara, jangan heran suatu ketika seseorang yang terus-menerus secara intens pikirannya dikuasai oleh bermacam-macam ketakutan, suatu ketika dia bisa mengalami serangan jantung, saudara. Dan juga kalau Anda membiarkan perasaan Anda tidak dikuasai, tidak bisa menguasai diri, dan Anda terus marah-marah, jangan heran suatu ketika darah Anda bisa naik tinggi, pembuluh darah Anda meledak, dan akhirnya bisa stroke, saudara.
Nah, kalau udah stroke bisa lumpuh, bahkan bisa berakhir dengan kematian. Ya, ini karena perasaan yang tidak bisa dikuasai. Pikiran dan perasaan itu adanya di jiwa, saudara. Dan kalau Anda membiarkan terus ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran menguasai hidupmu, maka imun di dalam tubuhmu akan menurun, saudara. Dan kalau imun di dalam tubuh kita, kekebalan tubuh kita menurun, menjadi lemah, maka berbagai macam penyakit bisa masuk dalam hidup kita. Ya, makanya firman Tuhan datang di dalam Mazmur 23 ayat 23, dia berkata, dia menyegarkan jiwaku. Ya, artinya pikiran dari Raja Daud ini, dia tahu ada Tuhan yang Yehova Rafa, yang akan menyegarkan dia, yang akan menyembuhkan dia, yang akan memulihkan pikiran, dia akan merestor perasaan dia. Ya, sehingga dia bisa menguasainya, saudara. Ya, jadi sangat penting ya kita menjadikan Tuhan sebagai Yehova Rafa, saudara. Karena dunia di mana kita hidup bukan semakin hari semakin baik, tetapi semakin jahat, saudara. Kalau Anda terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang terjadi di dunia pada saat ini, maka Anda akan stres. Ya, dengan situasi yang terjadi saat ini, saudara. Ya, saya membaca, coba mencari tahu ada berapa macam jenis sakit penyakit sih di dunia ini. Ya, saya pikir cuma ada ratusan sakit penyakit. Ternyata pada waktu saya coba cari di Google, ternyata ada kurang lebih 10.000 sakit penyakit yang ada di dunia ini. 10.000, saudara. Mungkin kalau kita yang tahu, kita tahu penyakit-penyakit yang umum aja kan. Kalau kita disuruh sebutin mungkin ya paling banyak mungkin puluhan kita bisa sebutin. Nggak sampai ratusan, saudara. Ada 10.000 sakit penyakit di dunia ini. Dan itu ada di sekitar kita yang sewaktu-waktu bisa menyerang kita. Tetapi kita mengucap syukur, kita mempunyai Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yesus, pada waktu dia ada di dunia ini, dia selalu menyembuhkan orang-orang sakit yang datang kepada dia. Berbagai macam orang datang kepada dia dengan segala macam sakit penyakit, tetapi dia menyembuhkan orang-orang itu, saudara. Ya, luar biasa. Ya, karena dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan Yesus itu ada di dalam hidup kita pada waktu kita percaya kepada dia. Dan kita nggak perlu takut. Ya, situasi apapun yang terjadi, sakit penyakit apapun yang menyerang kita, ada Yehova Rafa yang hidup di dalam hidup kita, yang akan menolong kita, yang akan menyembuhkan kita. Karena kesembuhan itu adalah kehendak Tuhan. Yang kelima, kita lihat di dalam ayat yang ketiga, dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan kata ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, ini adalah nama daripada Tuhan yang kelima yang kita bisa jumpai di dalam Mazmur 23 ini. Dia adalah Yehova Sidkenu, atau dia adalah Allah kebenaranku. Hanya Tuhan yang bisa menuntun kita di jalan yang benar. Dan Raja Daud tahu akan hal itu. Dia bisa hidup benar, dia bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu untuk hidupnya. Saudara, dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, semakin kita berusaha, semakin kita tidak akan bisa hidup benar. Izinkan Tuhan yang memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Ya, Roh Kudus, dia adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, kata firman Allah. Ya, orang benar itu namanya orang benar. Kita harus hidup di dalam kebenaran, saudara. Amin. Ya, habitat dari orang benar itu adalah kebenaran, saudara. Pada waktu kita keluar dari kebenaran, pasti rasanya nggak enak. Saudara, kalau Anda sudah keluar dari kebenaran, Anda rasanya akan gelisah, saudara. Makanya perlu balik kembali kepada track kebenaran itu. Ya, saya kasih ilustrasi, misalnya saudara lihat akuarium. Di dalam akuarium ada banyak ikan. Ya, ikan itu akan senang berenang ke sana kemari karena mereka tinggal di dalam akuarium yang ada airnya, saudara. Tapi coba saudara ambil salah satu dari ikan-ikan itu dan keluarkan dari akuarium dan taruh di atas meja, saudara. Apa yang akan terjadi dengan ikan itu?
Ikan itu dia akan menggelepar-gelepar, saudara. Karena dia rasa gelisah, kok saya ada di luar, kok nggak ada air. Dia akan gelisah, saudara. Dia akan menggelepar-gelepar. Dan kalau saudara teruskan, dia tinggal di luar, maka tinggal tunggu tanggal mainnya, ikan itu akan mati, saudara. Karena habitatnya itu bukan di luar air, tapi dia harus hidup di dalam air, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Habitat kita itu adalah hidup di dalam kebenaran. Makanya kalau kita sudah hidup di luar kebenaran, rasanya nggak enak. Kita akan gelisah. Harus cepat-cepat balik di dalam habitat kita, saudara. Amin. Ya, haleluya. Seterusnya kita lihat yang keenam. Kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan kata sebab engkau besertaku. Nah, ini adalah nama Tuhan. Dia adalah Yehova Shammah atau Allah hadir atau Immanuel, Allah beserta kita, saudara. Jadi adalah Yehova Shammah. Ya, saudara, Anda harus tidak pernah merasa sendiri di dunia ini. Ada Tuhan yang hadir di dalam hidupmu. Amin. Dan Tuhan itu akan bersama dengan engkau kemanapun engkau pergi. Firman-Nya berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, tetapi aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Karena dia adalah Yehova Shammah, Allah yang selalu hadir di dalam hidupmu. Dia hadir di seluruh area kehidupanmu. Oleh karena itu, karena Allah hadir, jangan engkau terpengaruh dengan situasi-situasi dan keadaan yang terjadi di dalam hidupmu. Karena engkau percaya kehadiran Allah itu cukup bagimu. Karena dengan kehadiran Allah dalam hidupmu, maka situasi apapun bisa engkau hadapi dengan kemenangan. Karena dia menyertaimu. Sama seperti Raja Daud. Raja Daud ini, dia pernah menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit di dalam hidupnya. Makanya dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau dalam lembah bayang-bayang maut, saudara. Artinya dia pernah mengalami hal-hal yang kritis. Situasi-situasi yang kritis di dalam hidupnya. Tetapi dia berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia tidak takut? Jawabannya adalah sebab engkau besertaku. Ya, karena ada Tuhan yang hadir, ada Yehova Shammah, saudara. Ya, karena kehadiran Tuhan di dalam hidupnya membuat dia tetap kuat. Dia tidak takut menghadapi situasi tantangan yang terjadi di dalam hidupnya, saudara. Karena dia percaya ada gada dan tongkat Tuhan yang akan menghibur dia. Ada Tuhan yang akan menolong dia. Ada Tuhan yang memperhatikan dia. Ada Tuhan yang hadir yang mempedulikan kehidupan dia. Haleluya. Ya, kalau berbicara tentang kehadiran Tuhan, di mana kita berada, di situ Tuhan berada. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Jadi Anda jangan pernah merasa Anda sendiri. Ya, kalau kita lihat kehidupan dari Nabi Musa, ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu bisa terjadi karena Tuhan hadir di dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat kehidupan dari Yusuf, bagaimana Tuhan menyertai dia dan membuat semua apa yang dia perbuat berhasil. Baik di rumah Potifar, pada waktu dia dijual sebagai budak, maupun pada waktu dia dimasukkan ke dalam penjara, bahkan ketika dia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, ya, itu bisa terjadi karena kehadiran Tuhan di dalam hidup dia, saudara. Dan Tuhan yang Yehova Shammah itu ada dalam hidup kita. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, dia masuk dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Dan sekali dia masuk dalam hidup kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap akan hadir di seluruh area kehidupan kita. Di seluruh situasi kehidupan kita. Kita harus percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Itu yang keenam, saudara. Dan nama Tuhan yang ketujuh kita bisa lihat itu di dalam ayatnya yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara perhatikan kata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, kalimat ini mempunyai pengertian, artinya Daud tidak takut menghadapi musuh-musuhnya. Walaupun musuh-musuhnya ada di hadapan dia percaya Tuhan menyediakan hidangan bagi dia. Dia masih bisa makan, saudara. Ya, biasanya kalau berbicara musuh, berbicara tantangan yang terjadi dalam hidup kita, biasanya orang kalau udah punya persoalan, situasi, tantangan di dalam hidupnya, udah nggak bisa makan, bahkan udah nggak bisa tidur, saudara. Tetapi beda dengan Raja Daud. Raja Daud dikatakan Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya dia bisa bersuka cita, tetap bersuka cita. Ya, karena dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dia. Tadi saya katakan ada Yehova Shalom, ada Yehova Shammah, Allah yang hadir dalam hidup dia. Ya, sehingga dia tidak takut. Dan di sini berbicara tentang dia tidak takut menghadapi musuh-musuhnya. Ini berbicara tentang Yehova Nisi. Tuhan adalah panji kemenangan dia. Dia adalah panji keselamatan daripada Raja Daud, saudara. Ini luar biasa, saudara. Dan bukan hanya kepada Raja Daud, Tuhan juga ada dalam hidup kita. Yehova Nisi, Tuhan yang adalah panji-panji kemenangan itu ada dalam hidup kita. Dan dia yang akan menuntun kita sebagai gembala agung kita. Dan akan membawa kita di jalan-jalan kemenangan. Amin. Saudara, kalau Anda mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu, Anda hanya akan tahu kata kemenangan, bukan kekalahan. Amin. Karena Tuhan akan membawa Anda kepada kemenangan. Dan kemenangan dan kemenangan. Tidak ada kata kalah, saudara. Karena siapa yang dapat melawan Tuhan? Firman Allah berkata, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Tidak ada, saudara. Nggak ada lawannya. Ya, makanya jadikan Tuhan sebagai Yehova Nisi dalam hidup kita. Dia akan berperang sehingga kita bisa mengibarkan panji kemenangan kita. Haleluya, saudara. Karena hidup ini ibarat kita sedang bertanding. Ibarat kita sedang dalam peperangan, saudara. Kemarin di dalam doa malam, hari Jumat, di dalam doa jemaat, saya membawakan tentang seorang prajurit Kristus. Prajurit Kristus itu hanya ditentukan untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Karena ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Ya, karena ada Yehova Nisi di dalam hidupnya. Ya, akan membawa dia kepada jalan-jalan kemenangan, saudara. Ya, jadi kita harus percaya bahwa ada Yehova Nisi, ada Tuhan yang adalah panji-panji kemenangan kita, yang akan membawa kita di jalan-jalan kemenangan. Itu ada dan hidup dan tinggal dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi dunia ini, saudara. Saudara, inilah nama-nama Tuhan yang bisa saya bagikan, yang terkandung di dalam Mazmur pasal 23, dan inilah yang diakui oleh Raja Daud di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa mengalami Tuhan, dia bisa mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Dia bisa mengalami hidup dalam berkat-berkat Allah di dalam hidupnya, dan dia bisa mengalami penyertaan Allah dalam hidupnya. Kalau kita mengetahui dan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, dan mengizinkan dia bekerja dan termanifestasi melalui hidup kita, maka saya percaya ayat yang ke-6 dari Mazmur 23 ini akan terjadi dalam hidup kita. Coba kita lihat ayat yang ke-6 sebagai ayat yang terakhir. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, saudara. Jadi kalau nama-nama Tuhan ini termanifestasi dalam hidup kita, sama seperti hal ini terjadi dalam kehidupan Raja Daud, saudara, saya percaya kebajikan dan kemurahan belaka, hanya kebaikan artinya yang akan mengikuti kehidupan kita. Karena memang dari Tuhan itu tidak ada yang jahat, saudara. Apa yang dari Tuhan itu hanya segala sesuatu yang baik dan sempurna. Ya, dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup kita, saudara. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan buat hidup kita adalah rancangan dan rencana yang baik.
Tidak pernah dia merancangkan kejahatan atas hidup kita. Dan kebajikan dan kemurahan Tuhan ini, kalau saya bisa katakan dalam satu kata, itu berarti berkat. Jadi Anda ditentukan untuk hidup di dalam berkat, bukan di dalam kutuk, saudara. Ya, kalau berbicara kebajikan dan kemurahan akan mengikuti hidupmu, itu artinya Anda akan berjalan di dalam berkat-berkat Allah. Ya, dan ini yang dialami oleh Raja Daud, saudara. Dia berjalan dan menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidupnya, karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Oleh karena itu, mari kita izinkan Yehova Rafa, Yehova Rohi, Yehova Shalom, Yehova Sitkenu, Yehova Syama, Yehova Nisi, itu bekerja dan termanifestasi melalui hidup kita, sehingga kita bisa berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin.